Baca, Bu. Bisa. Nah, ya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita ganti, jangan alhamdulillah baik ya. Coba kita ganti. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa tolong dipimpin untuk Pak Eko tolong dipimpin untuk doanya. Bapak manggil Eko kok, Pak? Kan Tuhan Bapak. Ya, baik Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Eko. Lanjut kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Bu Eka. Maaf Eka, silakan Eka. Aduh, Bapak ini kok manggil orang tua-tua banget, Bapak Ibu. Kami masih anak-anak belasan tahun. Iya nak, Pak. maaf ya. Ya, Pak. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya ya, teman-teman. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Bangsa dan Tanah airku, mari kita berseru. Indonesia bersatu, hiduplah anakku, hiduplah bangsaku, semuanya bangsa jiwanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut. Apakah kalian siap menerima pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya, Pak. Ya, Oke, Pak. kalau siap. Sebelum masuk dalam pembelajaran, dalam materi, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Semua Pak. Masuk semua, Pak. Ada murid baru juga. Nihil, Pak. Nggak masuk nihil, Pak. Ada murid baru, Pak. Baik, kalau alhamdulillah kalau nihil ya. Baik, kita langsung saja dalam pembelajaran kali ini. Seperti kegiatan kemarin, minggu lalu kita belajar tentang apa? TLHO, teks laporan hasil observasi. Nah, dalam kali ini kaitannya kita akan belajar tentang teks eksekusi. Nah, sebelum masuk dalam pembelajaran, apakah kalian pernah melihat atau menonton, bahkan mengunjungi suatu tempat yang mana tempat tersebut ada tumpukan sampah, atau misalnya banjir, atau adanya hal-hal fenomena seperti COVID-19 atau kerusuhan. Apakah kalian pernah melihat hal-hal tersebut? Pernah. Nah, kalau pernah, mari kita sama-sama untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar ya.
Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam pembelajaran, Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu. Nah, untuk anak-anak, kalian kan sudah Bapak izinkan untuk membawa gawai ini. Jadi, kalian menjawab soal yang Bapak kirimkan melalui grup WA kalian. Silakan anak-anak untuk menjawab pretest sebelum memulai pembelajaran hari ini. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawab soal. Pak, layarnya belum keluar, Pak. Belum ada tulisannya. Silakan untuk linknya sudah Bapak kirimkan di grup kita. Nah, kalian kerjakan. Oke, Bapak juga menayangkan di sini. Ada 4 soal. Silakan untuk menjawab. Waktu yang Bapak berikan 2 menit. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, nanti di akhir kita cek ya, kita bandingkan untuk hasil jawaban kalian. Lanjut. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian akan Bapak berikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya itu untuk IPK-nya, kalian harus dapat mampu mendefinisikan teks eksposisi, lalu mengidentifikasi pernyataan tesis, mengidentifikasi argumen dan rekomendasi. Coba untuk yang indikator keterampilan, coba Erma dibaca untuk yang keterampilan. Keterampilan, Bapak mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan secara tertulis. Melengkapi pernyataan tesis dengan argumen yang mendukung, menuliskan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Bagus, terima kasih Erma ya. Nah, jadi kalian akan menentukan itu. Ya, sebelum kalian menentukan itu, kita masuk ke dalam video. Nah, tolong disimak baik-baik video pembelajaran kita hari ini. Jangan sampai kalian terlewatkan. Bapak akan menge-share dulu videonya. Tolong diperhatikan anak-anak. Coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan nanti kami akan mencoba untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar Chinese Rufous Horseshoe Bat yang dijual di sebuah toko seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020,
ditemukan 6.090 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai 2 minggu dari paparan. Dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limited, seperti batuk flu biasa dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC mengimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, Baik anak-anak, itulah tadi masalah atau video yang Bapak tampilkan. Sekarang Bapak akan tanya dulu nih kepada anak-anak. Kira-kira apa yang Bapak tampilkan tadi? Coba Eci jawab. Menampilkan informasi, Pak. Jadi Nah. tentang COVID-19. Baik, bagus. Jadi pada video tersebut Bapak menampilkan informasi tentang COVID-19. Yang mana ini akan berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita tadi, mendefinisikan teks eksposisi dan lalu terakhir merekomendasikan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembagian kelompok, Bapak akan memberikan dulu materi ini kepada anak-anak. Materi tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Dan apa isi dari teks eksposisi tersebut. Jadi sebelum mengerjakan, kalian akan terarah nih. Coba Ahmad Fikri dibaca. Pengertian teks eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition yang artinya membuka atau memulai. Sudah, Pak? Bagus, terima kasih. Lanjut. Coba baca Bu Eka. Maaf Eka. Ya, Pak. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau informasi yang disertai bukti, contoh, dan lain sebagainya.
Teks ini bersifat non-fiksi atau ilmiah. Sumber paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman, Pak. Baik, terima kasih Eka ya. Nah, ini ada lanjutannya nih. Ini Bapak tes juga nih kemampuan dalam berbicara kalian. Coba siapa ya? Coba Desi, baca. Ya, Pak. Yang bagian mana, Pak? Bagian yang jauh hari. Nah, Oh iya, Pak. Baik, Pak. Jauh hari 2013, 58, itu maksudnya apa, Pak? pengertiannya nah. Mengatakan bahwa eksposisi secara leksikal berasal dari kata bahasa Inggris exposition yang artinya membuka. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa karangan atau teks eksposisi bertujuan untuk menerangkan, menguraikan, dan mengupas sesuatu. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Terakhir nih, masalah pengertian eksposisi. Coba Cici. Cici. Menurut Pasasi menyatakan bahwa teks atau karangan eksposisi adalah karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Karangan eksposisi berisi fakta ilmiah atau non-fiksi, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Lanjut kita ke dalam ciri-ciri eksposisi. Maaf, tujuan teks eksposisi. Nah, ini Bapak sendiri saja yang membacakan. Jadi tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Nah, jadi Bapak tadi kan menayangkan informasi seperti yang dikatakan Eci. Video apa tadi? Video informasi, Pak. Informasi apa? Informasi tentang COVID-19. Nah, inilah yang dikatakan dari pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi yaitu teks yang menyampaikan suatu informasi secara ilmiah. Kita lanjut ke dalam ciri-ciri ini anak-anak ya. Mohon untuk fokus dulu anak-anak. Nah, ciri-cirinya tolong dibaca Diki. Iya, Pak. Baik, ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, menjawab pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Baik. Dua, Lanjut Diki. dua, fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi. Ketiga, gaya informasi yang mengajak. Empat, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Kelima, tidak memihak artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca, Pak. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi itu tadi pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks eksposisi. Nah, kalian kan sudah tadi kan sudah di muka tadi, kalian diwajibkan untuk dapat tujuan pembelajaran untuk dapat mengidentifikasi dari isi teks eksposisi tersebut. Nah, lanjut pada analisis isi teks eksposisi. Ini yang penting ya. Nah, eksposisi itu terbagi menjadi 3 untuk isinya. Ada pendapat yang disampaikan, argumentasi, penegasan ulang. Coba baca Eci keseluruhannya. Analisis isi teks eksposisi. Eksposisi ini dibagi 3, ada pendapat yang disampaikan atau tesis, terus pendapat yang disampaikan tesis ini maksudnya bagian pembuka teks yang berisi pendapat tentang topik yang dibahas. Argumentasi, alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Penegasan ulang adalah bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegas. Nah, ya, Pak. Ya, terima kasih Eci. Nah, jadi Ya, analisis teks eksposisi itu ada 3. Jadi pendapat yang disampaikan tesis, argumentasi, penegasan ulang, pendapat, atau yang kita sebut dengan rekomendasi. Nah, jadi sampai di sini kalian paham untuk materinya. Nah, sebelum kita menginjak pada lembar kerja, ini tadi materi yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok.
Nah, pembagian kelompok ini Pak yang menentukan ya, pembagian kelompok. Fikri, Cici, Desi, Dewi Pak, merupakan nggak mau sekelompok dengan Cici, dia jahil. Tidak Pena apa-apa, Fikri suka hilang, Pak, kalau sama tidak apa-apa Cici. Fikri, tidak apa-apa Fikri, jangan milih-milih karena Bapak telah menentukannya secara pola pikir kalian, secara kemampuan kalian. Lanjut untuk kelompok 2, Diki, Eci, dan Eka. Dan untuk kelompok ketiga, Doni, Eko, Erma, Fitri. Nah, itu tadi kelompoknya tolong diingat. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja yang telah Bapak berikan kepada kalian. Tolong dibuka grupnya karena kalian sudah membawa gawai. Tapi Pak juga akan tampilkan di sini. Oke. Ini tugas kelompoknya. Yang pertama, Bapak akan jelaskan dulu nih. Bacalah teks eksposisi berikut dengan saksama dan jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nah, kalian dituntut untuk mendiskusikan dengan kelompok kalian, dengan teman-teman kalian. Pertama, apakah gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Kedua, argumen apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung pendapatnya. Dan yang ketiga, apakah rekomendasi yang disampaikan oleh penulis? Nah, Bapak akan memberikan waktu kalian selama 20 menit untuk mengerjakan soal 3 soal ini. Silakan dikerjakan. Kalau tidak ada yang kalau ada yang ingin ditanyakan dan masih bingung, boleh ditanyakan ke Bapak ya, anak-anak. Bagaimana Desi? Apakah ada Ya, Pak. hambatan dalam mengerjakan Desi? Tidak ada, Pak. Lagi dibaca Apa? Pak teksnya. Bagus. Semangat ya. Ya, Pak. Makasih. Diki. Apakah ada hambatan? Sejauh ini masih aman, Pak. Baik, bagus. Eko mana Eko? Untuk kelompok 3 Eko, apakah ada hambatan Eko? Tidak, Pak. Jangan ganggu dulu, Pak. Lagi fokus baca. Baik, siap. Pak, nanya sedikit, Pak. Oh, silakan Eci. Nah, tanyakan Eci. Bagus. Mau tanya apa Bapak, kira-kira? berarti kalau misalnya kan ada 3 kan, Pak? Ada pernyataan pendapat, ada argumen, satu lagi itu kan ada penegasan ulang. Berarti Pak, kalau penegasan ulang ini berarti dia cuma sedikit kan, Pak? Di akhir, Pak. Ah, iya, pintar. Ada di akhir dia. Oh ya sudah, itu dulu Bagus, Pak, nanti nanya lagi ya, Pak. Siap. Baik, waktu kalian tinggal 10 menit lagi ya.
Pak, Ya, Pak, nanya lagi, Pak. Ini kalau misalnya kan pena kelompok kami ini habis, Pak. Kalau misalnya ganti pena warnanya agak berubah, boleh? Boleh tidak, oh, Pak? tidak masalah, tidak masalah. Oh ya Tidak sudah. masalah ya, Eci ya. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Yang lain boleh bertanya kalau belum memahami bagaimana Pak Pena cara Fikri ini habis. Iya Nah, Fikri, ini gimana? Fikri bawa pena Ayu Fikri warnanya merah. Boleh nggak dipakai tulis, Pak? Coba pinjam pena yang teman yang lain dulu ya Fikri. Kalau misalnya tidak ada, ini boleh nih pinjam pena Pak saja nih, warnanya hitam juga nih. Nah, Ya, Pak. silakan pakai ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya mengerjakan tugasnya. Ini kan kalian berkelompok nih. Eka, pada yang kesulitan Eka? Ini lagi dibaca, Pak. Baik. Baik ya anak-anak, waktunya sedikit lagi, tapi kita langsung saja ya. Nah, jadi kalian kan di sini sudah ada soalnya. Soalnya itu kan menentukan apa gagasan pendapat, lalu apa argumen, lalu apa rekomendasi. Nah, karena kalian berkelompok, jadi Bapak minta tolong saja untuk perwakilan kelompok menyampaikan pendapat atau hasil diskusi kalian yang tadi. Nah, coba ya panggil kelompok 1. Kelompok 1, Fikri, Cici, Desi. Tapi Pak Acak saja untuknya. Nah, untuk paragraf untuk untuk pendapat yang disampaikan, coba kelompok 2. Silakan dari Diki, Eci atau Eka. Iya, Pak. Silakan Eci. Kalau pernyataan pendapatnya, Pak, di kalimat pertama ini, Pak, pandemi menggunakan masker pada saat COVID-19 merupakan hal yang wajib dipakai terutama ketika bepergian keluar rumah. Itu, Pak, pernyataan pendapatnya. Terus Baik, terima dilanjutkan lagi kasih. sama Diki, Pak. Iya. Silakan Diki. Baik, Pak. Sepaman saya artinya tadi pendapat itu kan di awal, Pak, ya tadi ya udah dijawab oleh Eci tadi. Nah, artinya selebihnya itu sisanya itu yang lainnya itu adalah argumen, Pak, penjelas dari yang pendapat ini, Pak. Ya. Apakah sebelum masuk ke dalam rekomendasi nih kira-kira apakah kalian sama dengan pendapatnya Eci dan Diki tadi? Sama, Pak. Iya, sama, Alhamdulillah Pak. kalau sama ya. Nah, coba yang terakhir rekomendasi. Coba langsung saja lah Fitri. Dari kelompok Fitri. Pak, izin ke toilet, Pak. Iya, silakan Desi. Ya, makasih, Pak. Iya. Rekomendasi Pak ya. Iya. Rekomendasi dari hasil kelompok kami Pak ya. Dr. Sela juga mengingatkan setelah melepas masker kain disarankan untuk dicuci menggunakan air dan sabun agar virus dan bakteri yang menempel luruh atau mati serta menjemurnya di bawah sinar matahari. Sedangkan apabila menggunakan masker medis dianjurkan untuk membungkus dengan plastik atau diletakkan pada tempat sampah khusus infeksius agar tidak terjadi kontaminasi. Benar tak Pak Yo? Terima kasih. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, itu tadi ya. Jadi Pak pertegas kembali untuk gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis itu biasanya terletak di kalimat awal pada paragraf awal. Nah, untuk argumen itu setelah dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir kedua itu merupakan argumen. Dan untuk rekomendasi itu biasanya pada umumnya terletak di akhir paragraf. Jadi tidak sulit untuk menentukan kalau pendapat itu ada di awal, kalau argumentasi biasanya di tengah, dan rekomendasi biasanya ada di akhir. Nah, apakah kalian sudah memahami dalam hal menentukan isi dari teks eksposisi? Eci, apakah paham? Paham, Pak. Desi, apa paham Desi? Pak. Baik. Nah, kalau sudah paham, kita menarik kesimpulan. Untuk kesimpulan, tolong Eci, dibacakan Eci, kesimpulan dari hari ini. Jadi, kalau menurut saya, berdasarkan pembelajaran tadi, kita belajar tentang pernyataan umum, rangkaian argumen, dan rekomendasi. Kalau pernyataan umum, pernyataan pendapat, maksudnya ini kalimat merupakan kalimat yang di dalamnya itu terdapat kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat. Terus kalau argumen, ini sebagai penjelas dari pernyataan pendapat. Kalau rekomendasi ini adalah perumusan kembali secara singkat, secara keseluruhan, Pak. Baik. Bagaimana dengan definisinya? Definisinya Eci bagaimana? Definisi teks eksposisinya. Definisi teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini adalah teks yang di dalamnya itu terdapat informasi dan pengetahuan, Pak, yang di dalamnya juga terdapat fakta dan pendapat, gagasan, Pak. Bagus. Baik. Itu berarti dari itu kalian telah memahami bagaimana pengertian teks eksposisi, lalu analisis isinya dari pendapat yang disampaikan, argumen, dan yang terakhir rekomendasi. Nah, kalau kalian sudah memahaminya, Bapak akan memberikan evaluasi. Nah, evaluasi ini Bapak berikan secara individu karena kalian telah memahaminya. Nah, untuk evaluasi tolong dikerjakan. Bapak telah mengirimkan juga evaluasi tugas individu, evaluasinya. Jadi ini tugas individu. Tugas individu kalian menentukan mana pendapat yang disampaikan, mana argumentasi, dan mana rekomendasi. Nah, Bapak beri waktu karena waktu kita hampir habis, jadi Bapak berikan waktu untuk mengerjakan ini 5 menit. Kalau misalnya tidak terselesaikan, kita jadikan saja itu PR. Silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Bapak beri waktu 5 menit. Oh, baterai nih.
kita masih ada, coba sebelum Pak tutup, Pak minta tolong dulu untuk Eci coba jawab dulu mana dari evaluasi ini nih ya. Untuk evaluasi ini sebagai gambaran saja. Apakah jawabannya benar untuk evaluasi dirinya? Coba Eci, mana pendapat yang disampaikan oleh penulis? Bentar, Pak. Ya, ini Eci. Kalau sudah nampak, Eci? Oh iya, Pak. Nah, Jadi ya. di sini di pembangunan dan bencana lingkungan ini, pernyataan pendapatnya ini berada di kalimat pertama, yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Baik, terima kasih. Udah, itu saja dulu. Ya, Pak. Sampai di situ saja. Nah, jadi itu benar yang dijawab Eci tadi. Untuk masalah pendapat yang disampaikan oleh penulis biasanya letak di awal. Nah, jadi ini waktu kita sudah habis. Mohon untuk dikumpulkan evaluasinya. Nanti Bapak cek dari untuk argumen dan rekomendasinya. Silakan dikumpulkan. Tolong Eko, tolong kumpulkan Eko. Jadikan satu Eko. Ya, siap, Pak. Ini Pak, semuanya sudah dikumpulkan. Baik, terima kasih Eko ya. Nah, untuk anak-anak, itu tadi waktu kita sudah habis. Oleh sebab itu, dari pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan. Sebelum Bapak meninggalkan kelas, tetap semangat. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita, jangan malas, fokus untuk menggapai cita-cita dan bahagiakan kedua orang tua. Nah, sebelum Bapak keluar, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak. Sehat dan berkah selalu. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Aji.